ya. Udah pada tahu dah ruku bagaimana caranya, ya. Tapi yang bagus, yang dianjurkan, yang mengandung pahala sunnah itu yang bagaimana rukunya. Ya. Di sini dikatakan wa yusannu fir ruku'i, dan disunahkan di dalam ruku maddu dhahri wal unuq, meratakan ya punggung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sebagai Bapak Mansur dan yang saya hormati para orang tua kita, Bapak Misan, Bapak Subur, juga yang saya hormati Bapak Asmat, Bapak Samsul Rijal, dan juga para orang tua kita yang lainnya, Bapak Budi, yang mana kita doakan mereka biar sehat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teristimewa Pak Sahibul Bait, ada Bapak Murjaya beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan jadi keluarga besar yang sakinah, mawaddah warahmah, dikasih keturunan yang saleh dan salehah. Dan juga yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majlis Taklim Albaniyah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita untuk menerima ilmu berkah manfaat dunia wal akhirah. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita ini dibalas dengan syafaatul uzma kelak di akhirat. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita lanjutkan pengajian kita. Cuman pada malam hari ini kita tidak membahas tentang kitab Tanbihul Ghafilin lagi. Ya, kita sering, sekarang kita kembali kepada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita kembali kepada fikih tentang pembahasan salat, ya, biar ada variasinya gitu. Kalau tentang neraka mulu kayak kemarin terus bagi yang takut, gitu. Kalau yang bagian takut ya biasa-biasa aja. Paling cuma dongeng kan gitu ya. Itu. Jadi kita kembali lagi kepada fikih tentang tata cara salat yang mudah-mudahan ini penyempurna buat ibadah salat kita. Sebelumnya mari kita tawasul memberikan Fatihah kepada pengarang kita, mudah-mudahan beliau di sana jadi ampuni segala dosa-dosanya, terima ibadahnya, dan juga kita yang mengkaji kitabnya dibukakan mata hatinya, kita sehingga mudah paham dan mengerti, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Al-Fatihah ta'ala niyatil kutub wal mamnuh wa rusu wa taubatun nasu wa salatul jasadi ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila rususanil mu'alif hadal kitab al-imam al-nama Syekh Abdullah bin Abdurrahman an-Nawwa yufirlahum yarhamkum wa inni berjadu bil jannah wa yu'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa barakatihi. Amin. Kemarin kita sudah sampai kepada yang disunahkan dalam salat, yaitu mengucapkan amin, melafazkan talafuz niat dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita faslun fi sunanir ruku. Kita membahas tentang sunnah ketika melakukan ruku, ya. Udah pada tahu dah ruku bagaimana caranya, ya. Tapi yang bagus, yang dianjurkan, yang mengandung pahala sunnah itu yang bagaimana rukunya. Di sini dikatakan wa yusannu fir ruku'i, dan disunahkan di dalam ruku maddu dhahri wal unuq, meratakan punggung, wal unuq dan leher. Ya, jadi meratakan punggung kita dengan leher. Kalau nggak rata gimana? Ya nggak ngapa-ngapa, cuman nggak mendapatkan sunnahnya. Jadi rata. Ya, jadi kalau rata bagaimana? Berarti kepala nggak usah, jangan. Leher rata dengan punggung. Wa nasbu saqaihi, dan menegakkan dua betis, wa fahdaihi, dan juga memancetkan, menegakkan dua paha. Jadi memancetkan, menegakkan dua betis dan juga dua paha. Ya, jadi yang pertama itu punggung sama leher rata, kayak kita satu papan. Yang kedua, memancetkan, menegakkan dua betis dan juga paha. Wa akhdhu rukbatayhi biyadihi. Yang ketiga, sunahnya itu adalah memegang lutut, dua lutut dengan jari. Ya. Jadi bagaimana? Nah, jadi ini harus dipraktekkan ya. Ya, jadi saya berdiri nih ya. Jadi yang pertama meratakan punggung dengan, jadi rata. Jadi jangan begini. Kalau gini berarti tidak rata. Jadi harus rata. Yang kedua, memancetkan betis dan paha. Jadi pancet. Jadi jangan begini. Kalau begini berarti nggak rata. Jadi pancet. Kalau begini boleh nggak? Ya boleh. Tapi tidak mendapatkan pahala sunnah ruku. Jadi harus pancet. Kencengin. Ya. Ya, kalau begini, ya kalau sakit, ada ilatnya nggak ngapa-ngapa. Semurat. Usul atau asam urat, nggak ngapa-ngapa. Ya. Kalau nggak ngapa-ngapa, sehat, ya harus dipancengin, kencengin. Ya kencengin. Terus megangnya apa? Dengkul. Jangan pinggang. Atau Sakit pinggang juga. Betis kejauhan. Atau nggak megang apa-apa, ya begini, megang amplek. Ya boleh sih, boleh, cuman tidak dapat pahala gitu. Jadi aturannya, sunahnya kalau pengen pahala, yang pertama punuk dengan leher harus rata. Yang kedua betis dengan paha juga harus pancet tegap, jangan dibelok-belokin, ya dipancetin aja, habisin. Ya habis, jangan di setengah-setengahin. Kenapa? Karena kalau ruku itu kan posisi kalau seandainya nggak kenceng, goyang. Apalagi kalau imamnya baca doanya lama, apalagi subuh agak goyang itu, pas bangun kaget. Nah ya, jadi agak dipancekin. Terus selanjutnya megangnya dengkul.
Terus pegangnya dengkul, ya. Wa tafriqal asabi. Jarinya agak lebarin megangnya. Nah, jadi jangan rapat pegang. Direnggangin, megang dengkulnya, jadi jangan dirapetin ya, agak direnggangin. Selanjutnya wataujihuha lil kiblat. Nah, jarinya pada kiblat. Jadi begini. Ya, jangan begini. Jadi begini ya. Sebelah sana, ini pegangnya begini. Jangan begini. Apalagi begini. Jadi lurus kiblat. Jadi jarinya ke kiblat, gitu ya. Kalau nggak begitu gimana? Nggak ngapa-ngapa, sunnah. Cuman kita tidak mendapatkan kepahalaan sunnah, ya. Nah, wa yaqulu, ketika kita ruku, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu udah pada hafal kan? Subhana ma suci, ya Rabbi, Tuhanku al-azimi, yang maha besar, yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan pujiannya. Wasalasan abdulu, paling utama berapa? 3 kali. Berarti subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi. Abdulu 3 kali. Nggak dibaca, nggak ngapa-ngapa. Baca 2 nggak ngapa-ngapa, baca 1 nggak ngapa-ngapa, tapi tidak mendapatkan sunnahnya. Wa yajidul munfaridu, dan ada bacaan tambahan lagi, ya, wa imam, wa bacaan tambahan buat doa tadi, wa imamu maksurina. Nah, ini ditambahkan buat orang yang sholat sendiri. Nah, jadi kalau ada kita sholat sendiri, maka baca doa rukunya ada tambahannya. Atau bagi imam maksurin, ya, bagi imam yang sudah terbiasa sawaradu bitakwil, dan para makmumnya udah redo, ikhlas. Kalau dia udah tahu ini kalau ruku udah panjang, lama. Kenapa? Ada doa tambahannya. Nah, gitu. Jadi ada doa tambahannya bagi ruku. Kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang tambahan dalam tahiyat akhir. Nah, itu dibaca belum tuh? Bukunya jadi hilang. Jadi cabe. Jadi dibaca, kenapa? Karena kalau nggak dibaca makruh. Nah, jadi kalau nggak ditambahin doa yang kemarin makruh. Makanya dia ditempel lah di depan tempat kita sholat. Biasa sholat di mana ditempel, baca, ya kan? Nah, di dalam ruku juga ada doa tambahan. Tapi ini kalau buat sholatnya sendiri. Kenapa? Karena kalau jadi imam takutnya lama ini imam lupa apa enggak kalau bangun tidur, ya kan? Atau bagi imam yang sudah terbiasa, namanya imam mahsyur. Nah, tuh, apa doanya? Allahumma laka raqatu wa bika amantu wa laka aslamtu khasa'alaka sam'i wa basari wa muhi wa azmi wa asabi wa mastaqalat bihi qaddami Allah rabbil alamin. Nah, itu sih bacanya nggak terlalu panjang. Allahumma, ya Allah, laka, hanya kepada Engkau raqatu, aku wa bika amantu, dan hanya kepada Engkau lah aku beriman, walaka aslamtu, dan hanya kepada Engkau lah aku menyerahkan diri, khosahalaka, aku tunduk, laka kepadamu, osaha tunduk, laka kepadamu, apa syam'i, pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa muhi, dan otakku, wa azmi, dan tulangku, wa asabi, dan urat-uratku, wa mastaqalat bihi qadami, dan apa-apa yang menopang ya kakiku kepadamu, ya Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi doanya ini ditambahnya Allahumma laka raqatu wa bika amantu wa laka aslamtu khassaha laka sam'i wa basari wa muhi wa azmi
wa asabi wa mastaqalat bihi qadamullah rabbil alamin. Nah, ini bagian Bang Jambul tak suruh nulis. Pokoknya tulis Bang Jambul, kumpulin bagi-bagi, mau dibuang kayak mau dibaca. Jangan, yang penting apa udah pernah belajar dulu ada kan. Siapa tahu dia kangen kayak pernah dulu ada doa di mana, cari-cari kan. Dari YouTube dan Cari ada di YouTube kan. Jadi kita harus punya dulu, kalau udah punya maka kita membaca kan, makanya kan atau anak-anak kita membaca ini apa doa apaan sih ya? Nah, ini doa tambah dan ruku kan gitu, atau istri kita ini doa apa sih kan gitu. Nah, jadi dikumpulin Bang Jambul, nanti ditulis, jadi satukan. Ya, kalau yang mau baca silahkan. Ya, itu tentang ruku. Faslun fi sunanil i'tidal. Nah, sekarang kita lanjut kepada tentang pembahasan sunnah-sunnah dalam i'tidal, ya kan? Wa yusanu disunahkan idza rafa'a ra'sahu lil i'tidal. Disunahkan apabila kita mengangkat kepala untuk i'tidal. Jadi i'tidal itu secara bahasa artinya adalah kembali ke seperti semula. Ya kan, kembali kepada seperti semula. Ya, semulanya apa ya? Berdiri tegak. Pas kita Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, maka itu kita kembali kepada posisi semula, tegak. Posisi tegak itu kita mau ngapain? Mau sedekap lagi ya boleh, mau tidak sedekap juga. Nah, yang penting kedua tangan kita jangan bergerak. Ya, jangan bergerak. Mau sedekap lagi sami Allahu liman hamidah, ya nggak ngapa-ngapa. Mau ke kiri kanan kayak orang habis lagi upacara, nggak ngapa-ngapa. Yang penting jangan bergerak. Ayakula hendaknya berkata sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ketika kita bangun dari ruku kita membaca baca sami Allahu liman hamidah. Jadi ini baca yang beda. Kalau yang lain kan bacanya Allahu Akbar. Nah, kalau ketika i'tidal kita bacanya sami Allah, ya sami'a, ya telah mendengar siapa Allahu, Gusti Allah, liman kepada orang hamidahu yang telah memuji. Ya, jadi banyak riwayatnya. Kenapa ini di dalam yang lain ketika takbiratul ihram bacanya Allahu Akbar, ya ketika ruku Allahu Akbar, ya kan ketika sujud Allahu Akbar, yang lain Allahu Akbar, tapi ketika i'tidal sami Allahu liman. Nah, jadi banyak riwayatnya. Ini salah satunya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau ketinggalan sholat karena Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang sahabat yang memang sholatnya selalu berjamaah kepada Nabi. Jadi di mana aja Nabi sholat, Abu Bakar ada, ya kan, jadi makmum. Ya, makanya ketika Nabi sedang sakit, yang diamanatin jadi imam adalah Abu Bakar, gitu ya. Satu hari Abu Bakar ini telat, sedangkan salat sudah dimulai, dan yang selalu jadi imam adalah Nabi. Nah, ketika Abu Bakar lari-lari yang mengejar agar bisa ikut berjamaah dengan Nabi, ternyata ketika Abu Bakar masuk, Nabi sedang ruku, ya, Nabi sedang. Nah, pada saat itulah Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah, ya, artinya apa? Masih keburu, ya kan, karena batasnya salat berjamaah di paling afdal adalah mengikuti dari awal. Nah, ketika ruku, boleh makmum masuk maka masih kebagian satu rakaat itu. Yang penting imamnya belum berdiri, sami Allahnya belum. Nah, jadi ketika Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah, Allah yang maha tahu, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahu, maka bacalah sami Allahu liman hamidah. Gitu. Ya, artinya apa? Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Ya. Jadi Abu Bakar itu mengucapkan alhamdulillah, Allah tahu. Kan? Kalau Abu Bakar sedang memuji Allah, karena apa? Karena beliau masih bisa ikut berjamaah
Kalau kita gimana? Masih ngikut. Kagak, tungguin udah selesai. Tungguin dulu rakaatnya. Ya. Nah, makanya itu riwayatnya. Jadi kalau yang lain Allahu Akbar, kalau dia Sami Allah, jadi Abu Bakar itu luar biasa. Makanya kita biasakan ya salat berjamaah. Nah, insya Allah ada efek sampingnya. Jadi semua syariat Islam yang sunnah, apalagi yang wajib, kalau kita dawami pasti ada efek sampingnya. Ya. Selain pahala, tapi juga ada juga sisi-sisi lainnya yang mendatangkan keuntungan buat kita. Kayak polisi lah, bikin aturan itu pasti kan kembalinya kepada kita semua. Pakai helm buat siapa? Buat kita kan. Ya, spion harus ada buat siapa? Ya kadang-kadang kita kesulitan ditilang spion, ya, padahal kembalinya ke siapa? Kita nggak pakai helm ditilang, ya sebenarnya ya begitulah. Aturan Allah juga begitu, semuanya dibuat kembali kepada kita. Kalau kita aturin, kita ikutin dengan baik, maka semuanya kembali kebaikan itu kepada kita. Ya. Faidastawa, apabila ya sama si orang tersebut iman berdiri, ya. Nah setelah sudah selesai ya ruku, lalu mengucap sami Allahu liman hamidah, sudah tegak, maka berkatalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau juga Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, wahai Tuhan kami, laka hanya kepada Kaulah alhamdu, pujian, mil as-samawati yang memenuhi langit, wa mil al-ardi dan juga yang memenuhi bumi, wa mil dan juga yang memenuhi masyita yang kamu kehendaki, min syai'in ba'du dari segala sesuatu. Doa itu doanya dibaca, ya kan? Jadi minimal baca itu. Jadi jangan Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, nggak baca apa-apa. Ya kan, sedangkan syaratnya harus apa? Tumanin. Minimal ini yang kita baca. Wa yajidul munfarid. Nah, di sini juga ada tambahan. Ya tadi kan dalam ruku ada tambahannya. Nah, dalam i'tidal juga ada tambahannya. Sama syaratnya juga kalau sholatnya munfarid sendiri. Wa imamul maksurin, atau imam yang sudah terbiasa dan makmumnya sudah tahu. Wah, kalau i'tidal lama nih tahu ya. Apa bacaan tambahannya? Ahlas sadai wal mazdi ahaqqu ma qala al abdu wa kullana laka abdun la mani'a lima ataita wa la muhtiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jad min kal jad. Nah itu nanti dia kumpulin dah, kita tulis ulang lalu kita bagi-bagiin lagi, ya kan? Buat apa? Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, tuh kalau enggak, kalau udah begini doang, apalagi suruh ngapalin besok, ya nggak ada besok ada datang. Buat apa? Apalagi kalau nggak hafal suruh berdiri, wah. Terap. Jadi kita tulisin baik dah ya, kita kasihin. Itu tambahannya ya. Wal kunut. Nah, ada lagi ketika i'tidal itu apa sunahnya? Wal kunutu fi i'tidali saniyati subhi. Ya, sunnah yaitu membaca kunut pada rakaat kedua salat subuh. Ya, kunut itu secara bahasa artinya kan ya doa, diam, ya. Jadi banyak artinya, ada doa, diam, berdiri, tegak, ya karena kunut itu i'tidal. Jadi bisa diam, doa, berdiri, atau kunuta. Kunuta itu taat, patuh, itu juga kunut artinya. Tapi artinya itu semuanya hampir sama. Wa abduluhu, dan ada pun paling abdulnya doa kunut. Jadi doa kunut itu banyak.
banyak ya cuman yang populer apa yang kita baca itu yang paling sebenarnya banyak. Sebenarnya doa apa aja, karena kunut secara bahasa artinya doa. Jadi doa apa aja, ya kan? Yang penting bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia udah. Ya kan, kalau utang biar lunas lah, tanah biar laku lah, yang di belakang panjang amat. Ya, jadi harus menggunakan bahasa. Yang populer apa? Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima afait wa kinni syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadaita wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kan? Ya, artinya apa nih? Allahumma hdini, ya Allah ihdini. Ya. Jadi Allahumma hdini. Jadi kalau diartikan itu Allahumma ya Allah ihdini, alifnya hamzahnya dibaca ya seperti dengan sama dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi kalau dilanjutin Bismillahirrahmanirrahimil hamdu. Alifnya kemana hamzahnya? Nggak ada. Ini juga sama. Allahumma ihdini. Artinya begitu. Karena dilanjutin Allahumma ihdini, hamzahnya. Nanti cuma kajiannya kajian santri dah yang bahas. Allahumma ya Allah ihdini, tunjukilah aku fiman seperti orang yang hadait, orang yang telah kamu berikan petunjuk. Wafini ya kan, sehatkanlah aku fiman afait, seperti orang yang telah kau beri sehat. Wa tawallani fiman tawallait, peliharalah aku, jagalah aku seperti orang yang telah kau jaga. Wa baraka fima wa barakali fima ataita, dan berkahilah ya aku terhadap apa yang telah engkau berikan. Wa inni, dan selamatkanlah aku sarrama qadat, terhadap apa yang telah engkau tentukan. Fa innaka la taqdi wa la yaqdi alaik. Maka, nah ini namanya doa sampai situ doang ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima afait wa qini syarra ma. Nah, sampai situ itu doa. Kalau ini namanya pujian. Fa innaka la taqdi wa la yaqdi alaik. Maka sesungguhnya engkau yang menghukumi dan engkau tidak akan pernah kena hukuman. Jadi Allah yang memberikan hukuman dan Allah tidak akan pernah. Wa innahu la yadhillu man alain, dan sesungguhnya tidak akan pernah hina orang yang kau pilih. Ya. Wala ya'izu, dan juga tidak akan pernah mulia orang yang telah orang yang kau musuhi. Tabarakta, ya maha suci engkau, Rabbana wa Alaih, yang maha engkau yang maha tinggi. Falakal hamdu, maka bagimulah pujian ala ma qadaita, terhadap apa yang kau tetapkan. Astagfiruka, ya aku memohon kepadamu. Wa atubu ilaik, dan hanya kepada engkau lah aku tobat. Wa ya'til imam bilakil jam'i, kalau sendiri itu bacanya. Tapi kalau jadi imam maka menggunakan jamak. Ya, jadi kalau sendiri Allahumma ini, kalau rame-rame Allahumma hdina. Artinya apa? Allahumma ya Allah ihdina, tunjukkan kami. Jadi kalau ada imam baca Allahumma hdini, wah dewek bahe. Kalau diaminin dia doang, kita kagak. Allahumma hdina, ya kan? Fiman hadait wa afina, ya Allah sehatkan kami. Berarti rame. Kalau dia imam Allah wafini, buat dia doang, kita kagak.
wa tawallana. Nah, ya kan? Peliharalah kami ya Allah, berarti rame, ya kan? Wa barik lana bima wa qina, sama selamatkan kami ya Allah. Jadi bacanya pakai domir domir nahnu, kita, ya. Tuh. Jadi pakai domir, makanya penting juga kita tahu bahasa Arab, ya kan? Astagfiruka itu kan aku, kalau kami nastagfiruka, yang gitu kan. Astagfirullah itu artinya saya meminta ampun. Kalau nastagfir kami meminta ampun, ya. Jadi harus tahu domir, ya sama doa juga begitu. Setiap doa mana yang buat sendiri, mana yang buat rame. Ya, kita harus tahu, palingnya sedikit kita tahu. Kalau nggak tahu ya nanya, ya kan? Waktu salatu ala nabi, dan sunnah juga menambahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kapan? Di akhirnya, ya kan? Wala alihi, ya Allah benar, ya. Wala alihi wa sahbihi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tuh, jadi sunnah diakhiri dengan baca salat. Apalagi warafa'al yadaini, dan sunnah mengangkat kedua. Jadi sunnah. Ya. Seapa mengangkat tangannya? Ya biasa saja. Ya, kalau sekali kan Nabi sampai kepeknya kelihatan kan, berarti tinggi segini. Kalau seandainya bajunya pendek, itu jadi segini. Ya. Wal jahru bihil imam, dan sunnah dikencengin bagi imam. Jadi suaranya agak keras biar si makmum dengar. Jangan ngomong ini kata makmum, imam ngapa? Gerendeng baik. Gerendengnya Kenceng tapi jelas gitu ya. Wa ta'mimul makmum. Nah, sunnah makmum ngomongnya amin. Jadi jangan diem baik. Oh, imam udah Allah mahdi nabi wa hades. Amin. Diem baik. Tidur saya pada aktif. Akhirnya pada pulang. Ya. Amin. Begitu ya, disambut dengan amin. Sunnah itu. Ya sunnah dalam semua doa ya kita sunnah mengucapkan amin. Jangan diam. Baik. Ya, amin. Amin artinya apa sih? Ya terimalah ya Allah. Kita sedang memohon kepada Allah. Amin. Jadi ngomong amin gitu ya. Nah, kadang-kadang juga zikiran imam doang deh, yang lain pada diem. Baca baru dalam hati. Baru-baru itu supaya kagak ngantuk, biar semangat. Kan begitu. Nah, giliran doa baca amin, gitu ya. Wa yusarikuhu pisana. Nah, di dalam memuji Allah disunahkan bareng, gitu ya. Jadi tidak hanya imam. Jadi fa innaka takfi wa la yuqta alai, itu bacanya masing-masing, gitu ya. Kalau yang doa tadi yang baca imam, nah ketika pujian itu sunahnya masing-masing baca ya. Wa kunutuhu in lam yasma kunuta imamuhu. Nah, bagaimana bagi makmum yang jauh, yang kira-kira si makmum tidak mendengar bacaan kunut imam? Wa kunutuhu in lam yasma kunutal imam, maka si makmum sunnah baca kunut dewek. Nah, jadi ketika si makmumnya jauh, baca kunut imam gak kedengeran, maka si makmum sunnah baca kunut sendiri, ya kan? Wa yaqnutu fi sa'iril maktubah bin najilah, ya kan? Ya kunut ya itu ya disunahkan ditambahkan sunut najilah. Najilah itu apa sih ya? Minta perlindung. Nah, yang tidak hanya subuh, silakan kita tambahkan ya kan? Apalagi sekarang ada banyak virus. Nah, makanya sering-sering baca kunut
Nah, kita belum terbiasa nih, baru sholat subuh doang. Makanya selain sholat itu juga tak apa-apa kita tambahkan dengan sunnah. Cuman makmumnya dikasih tahu dulu, ntar rakaat terakhir ada sulut yang najilah ya. Kalau enggak ini londong baik ntar. Itu dongeng guys, imam itu baliknya jadi malu besok itu datang lagi. Bilangin dulu sama imam, ntar sulut terakhir jangan langsung ruku ya. Nah, jangan langsung sujud. Kenapa? Ada kunut najilah. Kenapa? Ya kita mohon. Jadi kunut najilah itu minta perlindungan kepada Allah, harus sering dibaca. Nah, kita belum terbiasa. Mudah-mudahan nanti ada. Kita karena belum punya imam ini, imam tetap belum punya ini PRT. Apa kita perlu pengadaan ini audisi dulu? Seleksi dulu nih. Punya imam najilah, imam apa? Jadi harus ada yang jadi imam tetap gitu. Asar, Johor, Maghrib, barang Maghrib nungguin dulu siapa yang datang. Ya kan? Kita bayar, kita bayar. Makan, tapi dites dulu. Dites dulu. Udah siap nih. Itu, ya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat kita lanjutkan minggu depan. Yang melanjutkan PRT tadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini tetap berjalan. Bagi saya mau sebulan sekali, 2 kali terserah. Yang penting kita senang, kompak, bahagia, makmurkan masjid. Saya yakin kalau masalah biaya berapa besar yang kita keluarkan, Allah ganti. Allah akan ganti, ya kan? Semakin banyak pengeluaran, semakin besar Allah ya ganti. Bahkan dengan berlipat-lipat. Dan kok kita memakmurkan masjidnya Allah nggak bakalan tinggal diam. Gitu. Jadi tetap semangat. Ya kan yang kemarin belum, ayo kita coba bareng. Jadi jangan merasa ditinggalkan, merasa tidak diajak. Semuanya kita ajak. Semuanya kerja bareng, gitu ya. Anak, cucu, mantu kita ajak semuanya. Insya Allah banyak sekali manfaatnya. Dalam ilmu kedokteran, orang yang jalan pagi itu ternyata bisa membakar kalori, ya kan? Nah, makanya habis bangun tidur kita jalan itu bisa membakar. Makanya habis subuh kita jalan ke masjid. Belum pahalanya siapa orang yang tahu salat subuh berjamaah, walau habwa dia belain walaupun datangnya merangkak. Kalau seandainya Allah buka betapa besarnya salat subuh berjamaah, itu orang semuanya yang bisul, yang pengker, yang hitam datang semuanya walaupun merangkak. Saking B itu sholat subuh pahalanya kagak dikasih tahu. Kalau tahu semuanya mesti bisa gede lagi kan. Datang semuanya. Nah, sekarang kita mumpung sehat, ada kesempatan, jalan enak, terang, yuk kita bareng-bareng kita belajar sebulan sekali, gitu ya. Nah, jangan sampai sebulan sekali siaran mulu. Ini repot, ini sebulan kagak. Maksudnya mungkin kalau kemarin 2 kali, kalau minggu pertama kagak, mudah-mudahan minggu ketiga. Nah, sekarang kalau minggu ketiga kagak, ya bulan lagi. Iya, begitu. Ya mudah-mudahan tetap istiqomah sehat. Amin. Kata Pak Kiai juga tadi, semua orang pasti butuh hidayah. Ya kan? Yang sudah istiqomah tetap minta hidayah. Dia tetap istiqomah. Apalagi yang belum istiqomah tetap butuh hidayah. Dan hidayah itu jangan nunggu, tapi dia baik dicari. Doa itu dicari. Ya dengan banyak mendengarin seperti begini, ya kan, minta nasihat, ya kan, itu berarti kita sedang mencari hidayah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah, yang terbaik buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahibul bait, Bapak Budaya biar sehat Pak ya. Kita biar bisa kumpul kembali, kita bisa ngaji bareng, kita salat subuh berjamaah bareng. Kita semuanya sehat walafiat, keluarga dari sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya jadi anak saleh dan salehah, rezekinya dimurahkan, begitu juga semuanya kita. Mungkin ada yang kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah, biar Allah kasih solusinya. Yang punya utang, biar cepat lunas utangnya. Yang punya hajat, biar Allah kabulkan hajat keinginannya.
yang sedang usaha, biar Allah mudahkan usahanya, berikan yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum punya anak, biar kasih anak. Yang sudah punya anak, biar jadikan anak saleh dan salehah. Yang sedang belajar, kasih ilmu yang banyak berkah manfaat dunia wal akhirah. Yang anak yang pesantren biar betah, biar sehat. Semuanya kita yang belum pergi haji umroh, biar Allah kasih kesempatan haji dan umroh. Dan kita mohon kepada Allah ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.